Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah Cikuadrat. Oke, jadi ini part 2 ya teman-teman. Jadi kita di part 1 di video sebelumnya kita mengkolek ya, mengumpulkan data berupa gestur tangan, yaitu membentuk seperti batu atau kita menggenggam, dan juga tangan terbuka membentuk V, huruf V ya. Jadi itu kayak misalkan gunting. Nah, jadi sebenarnya kan idenya kita mau bikin kayak masker detection misalkan ya, kayak misalkan ini orang pakai masker nggak sih gitu kan, misalkan iya satu nggak nol. Nah, cuma karena lagi males pakai ini aja ya, masker kemudian nampilin muka gitu kan, ya mungkin kita pakai gestur tangan aja. Nah, kemudian misalkan tadi harusnya kalau gestur tangan kan mungkin tiga ya, kayak batu gunting kertas, tapi ini dua aja lah, kayak binary classification aja. Nah, itu bisa dikembangkan teman-teman. Jadi yang diubah ya nanti di bagian bawah nanti kita bahas bersama-sama. Nah, kemudian setelah kita mengumpulkan data di video sebelumnya, nah kita kan masukkan ke dalam ini ya, folder hand gesture train dan juga hand gesture test. Ya mungkin teman-teman kalau belum lihat video sebelumnya bisa dilihat dulu biar align gitu ya, biar paham lah gimana alurnya. Ya, tapi intinya adalah kita sudah memasukkan ada dua jenis foto, dua jenis image. Yang pertama gambar tadi tangan menggenggam dan satunya tangan membentuk huruf V gitu ya, kayak peace gitulah. Nah, itu kita masukkan ke dalam data train dan data test masing-masing. Dan data train sendiri punya ini lagi ya, subfolder yaitu 0 dan 1. Yang 0 itu tadi yang genggam, yang satu itu yang gunting tadi ya, yang V. Dan seperti itu juga untuk yang tes. Nah, kemudian untuk modeling tentu saja biar gampang, kita pakai ini ya, neural network. Nah, makanya kita pakai TensorFlow.keras. Nah, ini mungkin teman-teman agak tricky ya, import maksud saya instalasi di mungkin Jupyter atau Sublime atau dimanapun di komputer lokal kalian mungkin agak sulit. Ya mungkin teman-teman bisa bikin environment sendiri ya. Jadi uh, tidak di environment base. Jadi kayak kita bikin suatu environment sendiri yang khusus untuk computer vision. Jadi di sana ya yang library terinstall ya cuma kayak yang TensorFlow, kemudian CV2 kayak gitu. Jadi memang harusnya tidak di ini ya, base environment, takutnya ada konflik misalkan misalkan TensorFlow butuh nampai versi sekian, pandas versi sekian atau apapun itu, ya mungkin terjadi konflik ya. Misalkan teman-teman pakai scikit-learn itu harus memerlukan nampai versi sekian sedangkan TensorFlow sekian, nah itu bisa nggak jadi ya TensorFlow diinstalnya atau scikit-learn-nya, kayak gitulah intinya. Nah, mungkin kita lanjut, kita nggak bahas instalasi di sini ya soalnya, jadi kita fokus lebih ke building model dan implement modeling kita gitu. Nah, jadi kita preprocessing dari TensorFlow juga, kita ambil import image data generator, kemudian juga kita ambil untuk modelnya kita bentuk sekuensial. Nah, jadi memang di TensorFlow sebenarnya kan dia ada bentuk sekuensial atau dia bentuknya itu functional API ya. Nah, jadi kayak dia dipanggil, misalkan layer kedua itu panggilan dari layer pertama kayak gitu. Tapi kalau sekuensial ya tinggal di adding gitu, ditambahkan nanti kita lihat bersama-sama. Nah, kemudian kalau misalkan ini dari layer-layernya sendiri itu ada beberapa yang kita gunakan. Mungkin ya kalau nggak salah, tapi mungkin ada yang nggak digunakan juga. Saya lupa nih yang di bawah. Yang ada normalisasi, batch normalisasi, flatten, dia itu berarti misalkan pixel gambar kita 28 kali 28 ya di video kemarin, berarti kan 28 kali 28 itu berapa tuh? Ya itu ya pokoknya berapa pixel tuh, dikalikan aja 28 kali 28, kemudian kita jadikan satu kayak satu baris gitu ya, satu kolom gitu ya misalkan. Jadi kita flatten yang tadinya bentuknya kotak kita jadi persegi panjang, dimana satu kali n gitu ya, satu kali n nya itu berapa ya, 28 kali 28 itu gitu. Yang mau dikoreksi ya misalkan satu row atau satu kolom bisa komentar yang benar yang mana kalau flatten. Nah, kemudian aktivasinya, jadi kita tentu saja ya neural network butuh aktivasi. Nah, karena kita menggunakan apa namanya klasifikasi biner, ya nanti kita pakai sigmoid harusnya. Nah, kemudian ada dropout. Yang ini untuk mencegah adanya si overfitting ya. Kayak misalkan di random forest, kayak misalkan di model-model basis pohon itu kan ada minimal sample leaf, kemudian misalkan number of depth gitu ya, depth dari trees gitu kan dan sebagainya. Ada lambda, kemudian juga ada alpha gitu-gitu. Itu parameter regularisasi. Nah, kalau di neural network kita ada dropout. Nah, ini dance layer ya layer-layer biasa gitu ya. Nanti kemudian kita ada convolutional 2 dimensi. Jadi ya ini untuk ini ya, mengubah tadinya misalkan 28 kali 28, misalkan kita
kalikan ya dengan symmetric filter atau kernelnya, ya mungkin akan reduce 1 pixel dan sebagainya. Intinya adalah ini layer-layer yang kita gunakan untuk membuat image kita itu lebih bermakna. Misalkan ada gambar tangan, tadi kan ada background saya itu bulat-bulat ya, kayak stiker dinding gitu kan. Itu kan nggak bermakna. Aslinya yang kita mau fokuskan adalah gambar tangan saya, baik itu V atau menggenggam. Nah, itu yang akan kita coba ekstraksi. Jadi kita mau fokuskan fotonya itu hanya di huruf V atau menggenggam saya. Nah, pakainya ini convolutional 2D dan juga max pooling. Nah, max pooling ini dia mereduce ya, biar gambarnya kecil. Nah, kenapa demikian? Nah, karena memang kalau kita langsung jebret ya, 28 kali 28 itu banyak banget. Flattennya itu berapa ini titik ya, berapa baris atau berapa kolom misalkan ini ya di flatten langsung ya. Tapi misalkan di max pooling misalkan tadi 28 kali 28 mungkin akan jadi hanya 10 kali 10 gitu ya, karena dia diperkecil, tapi image-nya memang diperkecil, cuma fitur yang pentingnya itu gak dihilangkan. Jadi kayak background tadi kan sebenarnya ada di samping kanan, samping kiri, samping atas, samping bawah, itu kan nggak penting ya. Nah, kita mau ambil yang tepian-tepian kita aja gitu loh, membentuk garis V atau membentuk lingkaran gitu ya, menggenggam tangan gitu-gitu sih. Nah, ini OS ini nggak tahu nih dipakai atau enggak. Jadi sebenarnya ini OS ya berkaitan dengan directory ya. Kemudian image ini untuk below harusnya untuk menampilkan data, nanti kita lihat karena saya agak lupa juga di bawahnya bagaimana. Kemudian nah nanti ya ini inisialisasi kayak define, sebenarnya kita inputannya berapa. Nah, ini 28 kali 28, tapi tergantung kalau misalkan fitur kalian itu maksud saya image kalian itu bukan 28 kali 28, ukurannya ya diganti aja sesuai dengan ukuran kemarin. Kalian bikinnya ukuran gambar berapa kali berapa gitu ya. Number kelasnya 2 tentu saja ya, antara batu atau gunting ini nggak make sense ya, pasti menang batu terus. Ya jadi binary ada 2. Batch size itu ya kayak misalkan trainingnya mau dalam satu quarter itu, dalam satu rombongan itu berapa banyak gitu ya fotonya, image-nya. Kemudian juga ini ya, kita tadi sudah define directory kita itu data train testnya di mana. Nah, kemudian ini kita butuh image data generator. Nah, ini buat apa? Ini sebenarnya buat memperkaya data training. Jadi ini kita rescale, kemudian kita rotasi, kemudian juga kita zoom in, zoom out gitu ya, kemudian flipping gitu kan. Ya, seperti itu tuh lah. Jadi kayak kita ubah-ubah. Jadi misalkan tadi foto saya itu huruf V-nya itu selalu menghadap ke kamera, itu tegak lurus gitu ya. Nah, kita coba flipping nih gambar kita. Misalkan 30 derajat ke kiri, 30 derajat ke kanan, atau di flip ya, jadi huruf V jadi huruf A. Nah, itu tuh semua dilakukan di ini data augmentasi ya, di data generator ini. Karena biar ketika suatu saat kita menghadapkan ke kamera, tangan saya V-nya itu nggak lurus tegak gitu ya. Mungkin saya lagi letoy gitu ya, jadi agak miring-miring seperti horizontal, V-nya agak tiduran gitu, ya tetap dia bisa mendeteksi bahwa itu huruf V atau gestur gunting, kayak gitulah intinya. Nah, kemudian sama ya untuk ini untuk si si data validasi kita rescale harus disamakan, tapi kita nggak coba bolak-balik nih ya, ya nggak perlu lah ya kita coba tes bolak-balik. Nanti tes bolak-baliknya ketika data tes yang kita langsung capture di kamera aja, kayak gitu sih intinya. Nah, kemudian setelah tadi ya train data gen tadi, data-data kita yang sudah diubah-ubah, di flipping, di putar-putar gitu-gitu ya, kemudian kita coba kasih fungsi flow from directory. Nah, karena dia kita akan mendefinisikan ya. bentar pemilihan katanya gimana nih? Karena dia kita nggak bagus nih pemilihan katanya. Jadi intinya adalah kita di flow from directory ini adalah kita menentukan atau menyebutkan data kita itu dari mana toh gitu ya. Nah, ini dari train data dir. Kemudian target size-nya berapa toh? Ya intinya spesifikasi lah. Nah, ini image row, image column. Jadi kita nggak hardcode, tapi kita udah masukkan ke variable di atas. Kemudian juga batch size-nya udah kita tentukan juga di atas. Colornya tentu saja biasa grayscale. Kenapa? Biar mempercepat dan mempermudah, biar si trainingnya nggak terlalu berat dan nggak terlalu salah fokus gitu ya. Harusnya kita mendeteksi gestur gunting atau batu, malah kita mendeteksi background warnanya biru menarik gitu kan. Nggak mau kita kayak gitu. Sama ya, yang validation generator juga kita sebutkan juga mana direktorinya, ukurannya berapa,
samalah. Nah, kemudian baru di sini di bawah, nah ini kita scroll down dulu biar kita paling atas adalah sekuensialnya. Jadi di TensorFlow sendiri itu kita coba bikin bentuknya sekuensial dengan add gitu. Nah, nanti kita tambah layer satu, tambah layer lagi, tambah layer, jadi kayak deep learning ya jadinya. Jadi banyak layer nih, banyak hidden layernya. Nah, untuk yang pertama ini kita coba kasih input shape-nya 28x28, tentu saja ini ya pixel kita aslinya. Kemudian grayscale jadi 1. Nah, kemudian fungsi aktivasinya relu. Nah, bebas ya, kalian mau pakai ligi relu atau apapun bebas. Kemudian kita ukurannya itu adalah 64 jumlah neuronnya ya. Kemudian juga kita pooling size. Nah, jadi kita reduce biar nggak terlalu besar. Sebenarnya 28x28 itu udah kecil ya. Tapi misalkan ini masih terlalu besar, jadi kita max pooling. Ya, jadi kita reduce lah ya menjadi lebih kecil dengan kernelnya itu 2x2. Ya gitu. Kemudian kernel untuk konvolusionalnya itu 3x3, jadi kita coba ekstrak fiturnya dengan kernel atau ini ya matrix ini 3x3. Habis itu kita perkecil lagi dengan max pooling. Jadi kalau kernel size itu lebih mencari ekstraksi fiturnya dengan cara digeser-geser gitu ya, digeser-geser ke kanan, kemudian ke bawah gitu, cari yang bermakna, misalkan garis horizontalnya. Jadi kayak huruf V itu kan ada garis yang bermakna ya di antara jari tengah dan juga jari telunjuk kita gitu kan. Jadi kita cari polanya gitulah. Kemudian kalau max pooling itu ya mereduksi lebih kecil aja gitu, biar gambarnya lebih kecil tapi tidak menghilangkan info-info penting yang sudah kita cari di konvolusional 2D-nya, kayak gitulah. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian ya sama ya kita lakukan beberapa kali, berulang kali biar training kita bagus gitu. Jadi nggak cuma sekali latihan di satu hidden layer, tapi di beberapa kali. Kayak gitu sih. Habis itu kita flatten. Nah, setelah kita dapat fitur yang kita mau atau fitur-fitur yang penting kita flatten. Nah, kemudian baru kita masukkan ke dalam ini apa namanya? Layer output harusnya ya. Nah, jadi sebelum masuk ke layer output ini kita kasih drop out dulu nih. Jadi kayak biar nggak overfitting sebenarnya. Tapi kalau nggak juga nggak masalah karena training kita nanti epochnya akan kecil ya. Jadi karena latihan, jadi epochnya kecil, harusnya nggak overfitting dan juga ini nggak terlalu banyak hidden layer. Jadi harusnya nggak perlu drop out juga nggak apa-apa. Nah, yang menarik adalah di sini kita fungsi aktivasinya harus sigmoid. Karena apa? Karena kalau sebelum-sebelumnya kan bebas ya. Ini pakai apapun. Tapi kan kalau kita sudah mau menuju ke output, karena binary classification itu kan harus 0 atau 1. Nah, makanya untuk menjamin nilai output kita 0 atau 1, itu pakainya sigmoid. Kalau pakai relu ya nggak bisa, karena dia adalah numerical gitu ya. Continue, data continue, 0 sampai tak hingga gitu-gituan. Nah, ini bisa dipelajari jenis-jenis fungsi aktivasi. Nah, kemudian kalau kalian misalkan ini multi class ya pakai softmax gitu ya. Softmax jangan sigmoid, nanti binary ntar. Ya gitu sih. Nah, kemudian kita coba summary modelnya. Aslinya juga nggak usah sih. Karena kita kan mau save ya, nggak kayak di Jupyter Notebook gitu loh. Kita block, kita run, kemudian kita summary gitu. Kalau di Jupyter Notebook kan gitu ya. Tapi kan di sini bentuknya adalah .py ya, bukan .ipynb. Jadi harusnya nggak usah summary sih. Nah, kemudian kita training. Oh, tapi sebelum training kita ini ya sebutkan dulu loss functionnya, karena binary ya pakai binary cross entropy gitu-gitu. Nah, nanti kalian bedakan ya, misalkan pakai regresi, maksudnya bukan yang klasifikasi ya pakai MSE gitu-gituan sih. Ada optimizernya, misalkan Adam atau apapun gitu, misalkan RMS prop bebas lah ya. Tapi biasanya Adam cepat, cepat bagus hasilnya. Nah, cuma ya nggak paten gitu loh, nggak selalu Adam itu selalu menang. Nah, jadi kita coba-coba juga harusnya di tuning. Nah, cuma ya nggak perlu dilakukan di sini ya, nanti videonya terlalu lama. Kemudian bisa kita sebutkan ukuran kebaikan modelnya apa sih, misalkan akurasi ya, kayak kalau misalkan akurasinya udah sekian, kita stop lah epochnya gitu ya, iterasinya kayak gitu sih. Nah, epochnya ini 50 aja karena biar cepet di training ini, di contoh ini. Nah, kemudian kita sebutkan kayak kriteria berhentinya tadi. Nah, ini pakai callback. Nah, jadi kita bikin threshold callbacknya itu misalkan ini, ketika akurasi dari data validasi, nah itu misalkan lebih besar dari threshold. Nah, nanti thresholdnya di-define di sini.
0,98 itu ya misalkan, atau 0,9 aja deh ya, 0,90%. Jadi 90% itu berarti berhenti ketika akurasi dari si data validasinya udah mencapai sekian gitu. Nah itu ya callback. Nah kemudian history. Nah history ini adalah sebenarnya adalah fitting kita ya, model kita ya, model.fit. Nah tadi pakai data ini trend generator ya, tadi yang sudah kita sebutkan di atas. Epochnya adalah epoch. Epochnya adalah epoch, maksudnya epochnya adalah di 50 sini. Kemudian validasi datanya di validation generator tadi di atas. Kemudian callbacknya, kriterianya akan ada di callback yang ini. Jadi ketika thresholdnya sudah lebih ini ya, lebih besar dari atau sama dengan 90% ya berhenti gitu. Nah, kalau udah di training nanti kita akan save modelnya ada di sini, directory saya, misalkan di my gesture cnn ini ya, nama file saya dan juga formatnya adalah H5. Kayak itu. Coba kita build. Nah, kita coba ke atas kan. Nah, ini nih nggak ada ininya ya. Nggak ada apa namanya? Nggak ada GPU ya saya ya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah print tadi summary kita. Jadi kayak gini bentukannya. Nah, ada berapa parameter nih? Ada 82.000, banyak ya. Regresi kadang beberapa parameter aja udah overfitting nih. Tapi neural network memang banyak parameternya. Ini training epoch pertama sampai 50 harusnya. Nah, ini jalan terus. Nah, kita taruh bawah aja kali ya. Oh, sudah finish nih. Karena akurasi value-nya ini 1 gitu ya. Udah perfect gitu ya. Padahal ini baru epoch pertama kalau nggak salah. Nah, ini kedua. Nah, ini tanda-tanda model kita nggak bagus. Karena memang kita nggak menentukan ini ya. Fungsi aktivasinya nggak dituning, jumlah hidden layernya nggak dituning dan sebagainya. Makanya kita cenderung cepat konvergen. Padahal ini aslinya belum bagus. Kalau kita lihat nih baru 51% nih akurasi trainnya. Nah makanya kita nggak akan pakai yang ini ya, nggak pakai yang my gesture cnn ini. Tapi kita mau pakai my gesture cnn ketiga. Maksudnya adalah model saya yang sudah saya latih bukan di video kali ini. Artinya epochnya lebih banyak, kemudian arsitekturnya lebih bagus kayak gitu sih. Nah ini udah di save. Nah kita masuk ke ini ya, file yang ini. Jadi kita import TensorFlow-nya, kita load model. Nah jadi model yang tadi itu yang sudah kita simpan. Nah misalkan my gesture cnn tadi ya, yang kita load. Nah tapi kenapa saya nggak pakai load yang barusan? Karena jelek kan ya hasilnya. Nah ini saya kemarin sudah running model, sama stepnya kayak kemarin, cuma diubah-ubah aja parameternya. Nah jadi ini ada CNN 3. Kalau nggak salah akurasinya kemarin 70%, jadi ya belum bagus banget, masih bisa diimprove lebih bagus lagi. Nah selain TensorFlow untuk load model, nah kita juga butuh namanya CV2 untuk capturing ya, kayak video sebelumnya gitu loh. Nah jadi kita mau live object detection gitulah ya intinya. Jadi kita pakai CV2 untuk video capture. Nah ketika selama kita belum enter atau belum escape si kamera kita, webcam kita ya, berarti jalan terus aja gitu. Kemudian kayak kemarin kita pakai video capture-nya di read, fungsi read, kemudian kita bikin kotakan. Kalau teman-teman udah lihat di video kemarin seharusnya ini udah nggak bisa dibahas ya. Jadi kita bikin kotakan, di mana kotakan tersebut adalah tempat kita meletakkan tangan kita untuk dideteksi. Kalau di luar kotakan itu ya nggak akan kedetek karena kamera kita akan fokusnya di kotakan itu. Nah kayak gitu, di kotakan yang namanya saya sebut sebagai ROI gitu ya. Kemudian di image show biar kita tahu kotaknya di sebelah mana. Nah kemudian color kita convert, aslinya kan video yang kita capture itu nanti akan bentuknya adalah BGR ya, atau blue, green, red, atau RGB lah biasanya ya, kayak keyboard aja RGB. Nah jadi memang kita ubah jadi grayscale atau hitam dan putih biar cepat gitu loh di deteksinya, apakah ini gunting atau batu gitu ya. Nah kemudian kita resize juga data inputan kita yang kita capture di depankan layar tadi menjadi 28x28 biar sama kayak data training kita gitu loh. Nah kayak gitu sih intinya, idenya seperti itu. Kemudian ya nanti akan ada 3 kotakan. Kotakan pertama adalah webcam asli kita, kotakan kedua adalah tadi ya ROI atau tempat meletakkan tangan kita, dan kotak yang ketiga adalah kotak untuk predik
Nah, kotak untuk predik apakah dia itu uh, bentuk kelas ke-0 atau kelas ke-1, apakah dia tangan menggenggam atau gunting. Nah, kayak gitu sih. Oke, kalau teman-teman mau lihat penjelasan mungkin yang lebih panjang ini di sebelumnya ya, di video sebelumnya. Jadi di sini intinya kita akan coba ini ya. Kalau escape-nya pakai 13 nih. 13 itu artinya enter. Kayak gitu. Jadi kalau saya tekan enter nanti akan destroy ya. Nah, ini kita coba build. Nah, ini udah nyala. Nah, ini ada 3. Nih, jadi ya saya udah ganti baju juga ya karena barusan maghrib sholat ganti baju. Nah, ini intinya adalah kita punya frame pertama kayak buat webcam aslinya. Nah, ini adalah kotakan yang berasal dari ini. Nah, kayak gini misalkan saya letakkan di sini, nanti kotakannya akan masuk ke sebelah sini. Dan ini adalah kotak untuk prediksi, predik. Nah, kayak gitu sih. Nah, jadi coba kita prediksi ya. Kalau misalkan ini kayak gini, nah ini 0. Nah, bener kan? Batu itu kita define sebagai kelas 0 kemarin. Kalau V, nah, nah ini agak, nah ini kelas ke-1. Kayak gitu. 0, 1. Nah, kayak gitu gitu. Jadi ini sangat sederhana sekali ya. Mungkin bisa dikembangkan lagi karena misalkan teman-teman pakai face detection, mask detection atau misalkan people detection, card detection bebas lah ya. Kayak gitu. Intinya adalah kita bisa mendeteksi. Atau ini nggak terlalu bagus ya karena memang ada cahaya juga dan akurasinya belum sebegitu besar gitu. Saya enter biar hilang. Oke, seperti itu. Mungkin bisa bermanfaat dan semoga bisa dikembangkan teman-teman lagi. Agar lebih bermakna ya trainingnya untuk apa tujuannya gitu goalsnya. Oke, mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.